Kedengaran Bu. Oke, baik. Udah pada absen? Sudah absen? Udah Ibu. Udah Ibu. Oke, lanjut ya. Jadi, definisi dari meso sendiri mungkin seperti yang teman-teman sudah sering dengar dan mungkin udah akrab gitu ya dengan eh, istilah meso sendiri. Jadi, kalau didefinisikan, ini adalah satu kegiatan untuk memantau dari setiap respon terhadap obat yang pastinya tidak dikehendaki di luar dari efek yang kita inginkan. Dan biasanya meso ini terjadi pada dosis lazim. Jadi, kata kuncinya adalah pada dosis lazim. Nah, dosis lazim yang digunakan pada pendosisan manusia untuk tujuan profilaksis atau pencegahan, untuk diagnosis, dan untuk tujuan terapi. Jadi, efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi dari obat yang terkait. Kemudian pelaporan meso itu bersifat sukarela atau voluntary reporting. Jadi, kita sebagai tenaga kesehatan dapat melakukan pelaporan meso yang sifatnya adalah sukarela menggunakan satu form dari Badan POM yang bisa kita kirimkan tanpa biaya ke Pusat Meso Nasional. Jadi sifatnya adalah sukarela. Kemudian siapa saja yang dapat melaporkan eh, meso ini? Yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah dokter gigi, yang ketiga itu tentu saja ada apoteker, kemudian bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lain. Jadi semua tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan pelaporan meso. Karena setiap tenaga kesehatan ini berkaitan langsung dengan kehadiran pasien dan melihat ketika terjadi meso dan berhak atau bahkan mempunyai kewajiban untuk melaporkan meso itu sendiri ke Pusat Meso Nasional menggunakan form dan menggunakan penilaian tertentu untuk memastikan bahwa memang meso yang terjadi adalah akibat obat yang dicurigai, seperti itu. Kemudian mungkin teman-teman juga pernah atau sering dengar terkait dengan pharmacovigilance atau kalau bahasa Indonesianya itu pakai huruf F depannya pharmacovigilance. Jadi itu adalah satu keilmuan atau aktivitas tentang deteksi, penilaian atau assessment, pemahaman dan juga bagaimana cara mencegah efek samping atau masalah lainnya terkait dengan penggunaan obat. Jadi kalau pharmacovigilance ini biasanya kita melakukan survei-survei terkait efek samping obat suatu obat tertentu dalam skala besar. Jadi kalau teman-teman sering mendengar terkait dengan farmakoepidemiologi, jadi cabang yang lain adalah pharmacovigilance. Jadi skala skala studinya besar begitu. Tapi yang menjadi fokus adalah kejadian efek samping. Jadi itu disebut dengan pharmacovigilance. Jadi semoga tidak asing lagi dengan istilah pharmacovigilance. Kemudian berikut adalah yang sebelah kanan warna kuning. Ini adalah formulir pelaporan efek samping obat. Jadi, ini yang akan kita tulis atau kita isi ketika kita akan melakukan pelaporan meso sebagai tenaga kesehatan profesional. Jadi nanti di sana ada komponen nama, tapi namanya ini berupa inisial atau singkatan dari subjek, bukan subjek, dari pasien yang dicurigai mendapatkan efek samping obat tertentu, eh, dan dirasa perlu dilaporkan begitu. Kemudian umurnya, sukunya, kemudian berat badannya berapa, kemudian juga pekerjaan. Di situ semua harus diisi lengkap. Kemudian kita memberi tanda untuk jenis kelaminnya, berapa, apakah dia pria atau wanita, kemudian bagaimana dengan kondisi kehamilannya. Kemudian penyakit utamanya apa, diagnosis utamanya, kemudian apa eh, outcome atau hasil akhir dari penyakitnya, apakah dia sembuh, meninggal, atau dia sembuh tapi ada gejala sisanya,
atau dia belum sembuh, atau kita tidak tahu. Misalkan pasiennya pulang, tidak bisa kita follow up, itu juga bisa kita centang yang tidak tahu. Kemudian ada penyakit atau kondisi lain yang menyertai. Jadi misalnya pasien ini selain punya penyakit utama, misalkan hipertensi, hiperkolesterolemia, atau diabetes, atau infeksi apa misalnya gitu ya. Dia punya juga yang namanya gangguan ginjal, gangguan hati, atau dia punya alergi atau kondisi medis lainnya, atau dia punya faktor resiko. Misalnya ada terjadi faktor atau dia berada dalam apa namanya, maksud saya itu dalam situasi atau kondisi tempat tinggal di industri gitu atau pertanian atau daerah yang dekat dengan paparan kimia. Jadi itu juga harus diidentifikasi ataupun yang lainnya. Kemudian masuk ke poin efek samping obatnya. Jadi eh, bentuk atau akibat efek samping yang terjadi. Kemudian apa efek samping yang terjadi itu dituliskan. Kemudian mulai terjadi efek samping juga dituliskan tanggalnya. Kemudian dampak terakhir yang ditimbulkan oleh gejala yang kita curigai sebagai efek samping itu apa? Apakah karena efek samping ini dia mereda dengan penanganan dari kita, atau meninggal, atau sembuh dengan gejala sisa, atau belum sembuh atau tidak tahu. Jadi sama dengan eh, data dari penyakit utama. Jadi untuk yang efek efek samping obat khusus itu didata sendiri kesudahannya atau outcome-nya, begitu pula dengan penyakit utamanya. Kemudian riwayat ESO yang pernah dialami. Jadi kita juga punya kewajiban untuk bertanya dan mengeksplorasi sebenarnya pasien ini itu pernahkah mengalami gejala efek samping obat yang sama. Jadi kayak misalnya ya, eh, saya pernah menemui bahkan teman saya sendiri itu dia punya gejala Stephen Johnson syndrome, tapi pada ibuprofen gitu. Jadi kalau pada kita secara umum itu kayaknya ibuprofen itu kan obat bebas ya, maksudnya bebas terbatas, bisa kita konsumsi kapan saja, tapi ada yang sensitif. Jadi, kalau kita temui hal-hal yang unik, kemudian hal-hal yang tidak lazim, atau bahkan lazim tapi levelnya parah, maka biasanya kita melakukan pelaporan meso. Seperti itu. Kemudian setelah kita, yang tadi pertama kita mengisi identitas si pasien, yang kedua tadi tentang bagaimana efek samping obat. Yang ketiga itu yang kita isi adalah terkait data obatnya. Jadi si pasien ini lagi mengkonsumsi obat apa aja, kita list namanya apa saja, kemudian bentuk sediaan. Nah, jadi ini bentuk sediaannya apa, kemudian nomor batch-nya nanti kita harus identifikasi juga. Jadi khawatirnya adalah terjadi hanya pada batch tertentu, misalnya ada kontaminan tertentu. Kemudian eh, kalau misalnya dari list obat ini ada yang kita curigai, maka kita beri tanda X atau tanda silang di sini. Jadi walaupun obat tersebut tidak kita duga sebagai obat pencetus efek samping obat, tetapi tetap kita tulis lengkap. Kenapa? Karena nanti bisa jadi yang terjadi adalah interaksi obat, gitu. Jadi tetap kita tulis semua secara lengkap. Kemudian bagaimana data pemberian obatnya? Jadi cara minumnya bagaimana? Apakah oral, intravena, intramuskular, atau apa gitu. Jadi nanti harus ditulis cara pemberiannya apa. Kemudian dosis atau waktunya. Jadi dia dikasih berapa miligram, kemudian berapa kali sehari, dan kalau perlu durasinya berapa lama. Tuh. Kemudian tanggal mulai dia minum obat itu kapan, untuk setiap obat harus tertulis. Terus tanggal berhenti dia minum obat kapan. Kalau misalkan dia masih mengkonsumsi sampai saat ini, maka ini bisa di strip. Kemudian indikasi penggunaan obatnya untuk apa, ya. Nanti ditulis lengkap di sini. Kemudian kalau dia ada data laboratorium yang terkait dengan
kecurigaan kita soal efek samping obat ini bisa kita tuliskan di sini, kemudian tanggal pemeriksaan, kemudian kita isi kota, tanggal, dan tahun pelaporan, dan kita tanda tangan di sini sebagai tenaga kesehatan. Gitu. Nah, jadi setiap kejadian yang dicurigai sebagai efek samping obat itu perlu dilaporkan. Baik efek samping yang belum diketahui hubungan sebab akibatnya, atau kita sebut sebagai kejadian tidak diharapkan atau adverse effect, maupun yang sudah pasti merupakan suatu efek samping obat atau adverse drug reaction atau ADR. Nah, kemudian WHO mengkategorikan eh, kemungkinan efek samping obat ini sebagai certain, probable, possible, unlikely. Kemudian yang kelima adalah kondisional atau unclassified. Kemudian yang terakhir adalah unassessable atau unclassifiable. Jadi apa itu? Jadi kalau nah, jadi kalau yang certain, jadi highly possible, jadi kemungkinan memang besar dia sebagai efek samping obat, itu dia punya kriteria bahwa efek samping atau hasil uji lab-nya dinilai abnormal atau tidak normal, dapat diterima. Jadi bahwa terjadi setelah penggunaan obat. Jadi memang terkonfirmasi dan kita meyakini bahwa efek samping ini memang terjadi setelah dia mengkonsumsi obat tersebut dan ada hasil lab yang dapat dikonfirmasi. Kemudian tidak dapat dijelaskan bahwa efek samping tersebut merupakan perkembangan penyakit atau dapat disebabkan oleh penggunaan obat lain. Misalnya nih pasiennya mual muntah gitu. Tapi misalnya nih pada pasien cancer, dia menggunakan obat kan terjadi mual muntah juga. Apakah karena benar efek samping obat atau memang itu perkembangan penyakit, misalkan kansernya kanker pada intestin atau pada usus gitu ya. Jadi kan memang tanpa obat pun dia akan mengalami mual muntah. Nah, ketika dia dikasih obat dia mengalami mual muntah. Nah, itu mengidentifikasinya gimana gitu. Nah, kalau yang certain atau highly possible dia itu kita meyakini bahwa itu bukan dari gejala penyakitnya. Jadi gejalanya itu betul-betul khas karena si obat gitu, bukan karena perkembangan penyakitnya. Dia itu yang dimaksud dengan certain atau highly possible. Kemudian yang kedua adalah probable. Jadi efek samping atau dari hasil uji lab itu abnormal. Jadi kriterianya terlihat dari situ dan masih dapat diterima bahwa yang terjadi adalah akibat setelah atau setelah dia menggunakan obat tersebut. Sebentar ya. Nah, kemudian dia itu tidak tampak sebagai perkembangan penyakit atau dapat disebabkan obat lain. Jadi dia tuh udah pastilah itu tuh karena obat tersebut, bukan karena perkembangan penyakit. Jadi memang agak mirip antara yang certain dengan probable, tapi nanti kita akan lihat bagaimana mengidentifikasi kapan dia probable dan kapan dia certain. Kemudian yang possible, jadi possible ini efek samping atau hasil uji lab abnormal masih dapat diterima bahwa terjadi setelah penggunaan obat, kemudian dapat dijelaskan oleh kemungkinan perkembangan penyakit atau disebabkan obat lain. Kalau possible, kita punya keyakinan yang kuat bahwa itu disebabkan oleh obat yang tadi dia gunakan, namun memang perkembangan penyakitnya juga menunjukkan gejala yang serupa gitu. Jadi ini tuh kayaknya mungkin sebagai efek samping obat, tapi juga masih sedikit mungkin bahwa ini tuh disebabkan oleh perkembangan penyakit gitu. Kemudian yang keempat adalah unlikely. Jadi unlikely ini efek samping atau hasil uji lab abnormal dari hubungan waktu kejadian dan penggunaan obat
dia itu kayaknya nggak mungkin, jadi kayaknya waktunya nggak pas gitu ya ketika kita mencari kausalitasnya. Jadi efek sampingnya muncul kapan, penggunaan obatnya kapan gitu. Jadi kayak nggak pas begitu. Jadi itu masuknya ke unlikely. Kemudian masih unlikely, ini perkembangan penyakit dan akibat penggunaan obat lain dapat memberikan penjelasan yang dapat diterima. Jadi perkembangan penyakit dan akibat penggunaan obat itu keduanya memberikan kemungkinan yang sama gitu. Jadi masih ragu gitu. Apakah ini perkembangan penyakit atau atau ini betul dari efek samping obat. Jadi ragu begitu. Kemudian yang kelima adalah kondisional atau unclassified. Jadi ini terjadi efek samping atau hasil uji labnya abnormal. Jadi kalau secara parameter objektif hasil lab dia itu abnormal. Tapi kita membutuhkan data yang lebih lanjut untuk evaluasi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah unaccessible atau unclassifiable. Jadi laporan efek samping ini menduga adanya efek samping obat, tapi tidak dapat dinilai karena informasi yang kita punya itu tidak lengkap. Karena kalau informasinya tidak lengkap, biasanya kita juga akan kesulitan dalam menilai skala atau menentukan dia masuk ke kriteria yang mana. Nah, ya, kita lanjut. Nah, eh, kalau yang tadi halaman kuning yang di halaman sebelumnya itu adalah halaman isi, ini adalah halaman awal atau pertama. Jadi yang pertama itu adalah alamat kirim, ini otomatis ada dalam formnya. Jadi kita tinggal kirim dan tanpa perangko. Jadi gratis gitu ya. Maksudnya tidak berbayar untuk mengirimkan ini via pos. Kemudian ini akan dikirimkan ke Pusat Farmakovigilance atau Meso Nasional. Jadi ada di Badan POM, bukan di Balai POM, tapi Badan POM yang ada di Jakarta. Kemudian nanti Pusat Farmakovigilance untuk Meso yang memiliki data nasional dari pelaporan efek samping obat ini akan mengirimkan kepada WHO. Jadi nanti ini akan dilaporkan secara global atau dikumpulkan secara global dari pusat meso nasional. Jadi setiap negara nanti punya yang namanya pusat meso nasional. Walaupun namanya kita nggak tahu apa ya, tapi yang jelas kalau di Indonesia itu namanya pusat farmakovigilance meso nasional kayak gitu. Kemudian kita akan mengisi juga identitas pengirim. Jadi kalau kita mau ngirim, nanti kita akan tulis di sini nama kita siapa, profesi atau keahlian kita apa, alamat kita di mana, kemudian nomor telepon boleh, alamat di sini diisi dengan alamat praktek. Kemudian, nah ini yang biasanya butuh apa? Butuh analisis lebih banyak itu adalah pada penggunaan skala Naranjo. Jadi skala Naranjo ini adalah skala yang dibuat untuk mengidentifikasi apakah betul bahwa efek samping yang terjadi itu akibat obat, bukan dari perkembangan penyakit atau hal-hal lain yang nanti akan coba divalidasi dengan skala Naranjo ini. Jadi ada 10 item yang kita assess gitu. Nanti kemudian akan ada probability scale atau kemungkinan skalanya. Nanti dari situ kita akan memperkirakan dia masuk ke kriteria yang mana. Gitu. Tadi berdasarkan definisi WHO yang tadi. Nah, untuk skala Naranjo, yang pertama ini adalah apakah ada laporan efek samping obat yang serupa. Jadi biasanya kan teman-teman sering melihat, misalnya eh, obat INH, isoniazid itu berpengaruh terhadap kejadian hepatotoksisitas, misalkan begitu, atau obat antibiotik fluoroquinolone, moxifloxacin itu bisa memperpanjang eh, gelombang QT pada jantung atau
menstimulasi terjadinya aritmia. Nah, jadi nanti secara teori, secara evidence base itu akan dibandingkan, dinilai apakah ada laporan efek samping obat yang serupa, bisa dari jurnal, bisa dari guideline, bisa dari database seperti itu. Kemudian, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Jadi, apakah memang si efek samping itu terjadi setelah obat itu dikonsumsi oleh pasien gitu. Nah, itu nanti kalau iya maka skornya 2, kalau tidak dia -1, kalau kita nggak tahu atau kita juga nggak punya kesempatan untuk bertanya dan tidak punya akses untuk mencari tahu, maka dia diidentifikasi sebagai unknown 0. Yang ketiga, apakah efek samping obat ini bisa membaik setelah obat dihentikan atau obat antagonis khusus diberikan. Jadi maksudnya obat antagonis ini tuh antidotnya gitu. Misalnya hmm, obat apa ya yang pakai antidot? Misalnya keracunan obat apa, nanti antidotnya apa, misalnya dicurigai, terus dikasih, terus gejalanya berkurang gitu. Jadi kalau memang betul begitu, dan kita punya kesempatan untuk menghentikan obat tersebut, punya akses misalnya ya, tapi sebenarnya ini secara teknis sulit sih dilakukan untuk kita apoteker, karena kita tidak bisa menghentikan obat. Kita sifatnya hanya memberikan rekomendasi, memberikan assessment dan identifikasi assessment dan rekomendasi begitu. Tapi jika itu pun tidak bisa kita lakukan sebagai apoteker, kita tinggal mengidentifikasinya sebagai unknown aja gitu. Yang keempat, apakah efek samping obat terjadi berulang setelah obat dikasih lagi gitu. Jadi kalau kita mampu men-setting kondisi, di stop dulu obatnya, terus kita lihat responnya, terus kita kasih lagi gitu. Nah kalau mampu menciptakan kondisi seperti itu, maka kalau ternyata iya, skornya nambah 2 nih. Kalau tidak, maka -1. Kalau tidak kita lakukan atau tidak mampu dalam kapasitas profesi tidak mampu kita lakukan, maka kita berikan nilai 0. Kemudian yang ketujuh adalah apakah obat yang dicurigai terdeteksi di dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan konsentrasi yang toksik. Jadi ini sejenis TDM ya, therapeutic drug monitoring. Jadi kita sampling darah, kemudian kita uh, pakai instrumen analisis APLC, UPLC seperti itu. Kemudian misalnya kita curigai obat misalnya amlodipin, maka kita identifikasi berapa kadar amlodipin dan kita bandingkan dengan reference itu. Jadi kalau misalnya ternyata kadarnya terlalu tinggi, berarti kita bisa mengkonfirmasi kemungkinan adanya toksisitas dari obat tersebut. Maka kalau itu bisa kita lakukan, dan terbukti iya, maka skornya bisa menambah 1 di sini. Kemudian yang nomor 8, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan atau bertambah ringan ketika obat diturunkan dosisnya. Jadi kalau misalnya poin sebentar ya, poin 3 dan 4 ini benar-benar menghilangkan atau menghadirkan kembali, maka kalau yang nomor 8 ini adalah modifikasinya pada aspek dosis. Jadi dinaikin atau diturunin. Bolehkah kita sebagai apoteker seperti itu? Saya rasa tidak ya. Jadi kita lebih kepada observasi saja. Ini mungkin dilakukan ketika yang membuat penilaian adalah dokter. Tetapi biasanya dokter pun tidak akan melakukan. Kenapa? Karena cenderung tidak etis gitu ya. Kecuali misalnya dia memberikan dosis, misalnya dosis terapinya 500 sampai 1000 misalnya kayak gitu. Yang tadinya dia dapat 1000, kemudian dia turunkan jadi 500 dan kemudian dia melihat apa namanya kondisinya membaik. Nah, itu masih mungkin asal masih di dalam range terapi gitu. Itu yang nomor 8. Nomor 9, apakah pasien pernah mengalami efek samping obat yang sama atau dengan obat yang mirip sebelumnya. Jadi ini kita mengecek riwayat penggunaan obat atau kita bisa tanya atau wawancara kepada pasien ataupun keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah apakah efek samping obat dapat dikonfirmasi dengan bukti yang objektif. Artinya
manifestasi atau akibat dari efek samping itu bisa kita lihat secara nyata. Jadi bukan misalnya parameter-parameter yang nggak bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Jadi harus ada bukti yang objektif, itu yang kita observasi dari subjek dan juga kita sandingkan dengan evidence based medicine gitu. Jadi memang datanya objektif, bukan hasil mengira-ngira atau menebak-nebak sesuatu. Kemudian untuk interpretasinya, jika skornya itu 9 plus, maka dia highly probable. Jadi ini benar-benar harus dilaporkan ke Pusat Meso Nasional. Kalau skornya 8 sampai 5, berarti dia probable. Kemudian 1 sampai 4 itu adalah possible, dan di bawah 1 ini sepertinya bukan. Jadi uh, tidak perlu dikirim sebagai laporan kejadian efek samping obat. Ini adalah contoh kasus untuk identifikasi meso. Jadi contoh kasusnya ini cuma satu aja. Nanti mungkin kita akan banyak bahas di pertemuan sesudah-sesudahnya aja karena saya lagi kurang sehat ya. Jadi ini contohnya Tuan B, usia ini kasusnya disederhanakan sebenarnya. Sebenarnya kasusnya lebih kompleks, tapi ini disederhanakan aja untuk memberikan fokus pada bagaimana cara mengidentifikasi dengan menggunakan skala Naranjo. Jadi usia, berat badan, dan tinggi badannya 55 tahun, 62 kilogram, dan 165 cm. Dia didiagnosa hipertensi, diabetes mellitus, dan hiperkolesterolemia. Jadi kadar kolesterolnya tinggi di dalam darah. Kemudian tanda gejala yang dicurigai, jadi kita identifikasi nih apa tanda dan gejala yang dicurigai sebagai reaksi obat yang tidak diinginkan. Jadi terjadi pada pasien ini adalah tungkai kakinya, jadi betisnya gitu loh ya. Tungkai, ingat tungkai ini bukan pada sendi, tapi tungkai, betisnya gitu. Jadi ketika dibandingkan kaki kiri dan kanan, itu kaki kirinya lebih besar gitu, bengkak, dan sulit untuk digerakkan. Kemudian ada pembengkakan dan disfungsi otot. Kemudian yang ketiga terjadi tubuh lemas dan muntah. Nah, obat yang sedang digunakan itu apa saja? Ada amlodipin, lisinopril, simvastatin, kolestiramin, B12, dan insulin. Nah, coba kita berfokus pada yang saya highlight kuning ini, eh, yaitu pada kejadian tungkai kaki kiri bengkak dan sulit digerakkan. Kemudian kita lihat obatnya amlodipin. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, maka kita langsung mengidentifikasi benar ini kejadian efek samping obat yang dicurigai ini berdasarkan reference terupdate ya. Jadi kalau amlodipin itu ada peripheral edema, jadi bengkak pada pembuluh perifer. Jadi contohnya bisa pada betis, lengan gitu. Jadi ada pembengkakan. Jadi kita coba berfokus pada yang identifikasi tungkai kaki kiri bengkak dan sulit digerakkan, kemudian pada penggunaan amlodipin dan secara teoritis bahwa adanya peripheral edema untuk penggunaan amlodipin. Nah, ini yang saya tandain drug interaction probable scale. Sebenarnya setelah skala Naranjo, kita bisa tambahkan dengan DIPS ini atau drug interaction probable scale. Jadi dia ada item pertanyaan, list pertanyaan juga yang bisa kita nilai. Nanti dari sana kita bisa mengidentifikasi benar tidak nanti ada interaksi antara kedua obat yang akhirnya nanti akan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Cuman kita nggak ke situ dulu, kita coba pakai Naranjo aja dulu. Jadi kemungkinan yang ini nih, pembengkakan dan disfungsi otot dan tubuh lemas serta muntah, itu adalah akibat interaksi dari simvastatin dan amlodipin. Ini terjadinya rhabdomyolysis, jadi kerusakan pada otot yang kemudian nanti akan apa ya bahasa sederhananya itu kerusakan otot, kemudian terjadi eh,
disfungsi otot, artinya nggak bisa digunakan, dan kemudian pecahan dari rusakan ototnya itu akan coba diekskresi atau dieliminasi melalui ginjal, yang nanti si ginjal akan terbebani lebih kuat, akhirnya terjadi kerusakan ginjal. Nah, itu rhabdomyolysis. Jadi, penggunaan simvastatin dan amlodipin bisa menyebabkan efek samping itu. Nanti bisa dicek di DIPS dulu, tapi jadi secara teori bilang gini, secara klinis terjadi pada pasien, tapi kita nilai nanti dengan DIPS. Kemudian insulin dan lisinopril, ini penggunaan kedua obat ini secara teori ada interaksi yang menyebabkan hipoglikemi, dan secara klinis terjadi. Jadi dia mengeluhkan tubuh lemas dan juga ada muntah. Jadi eh, secara klinis terjadi dan secara teori ada gitu. Tapi kita nanti harusnya cek dulu dengan DIPS. Tapi saya nggak ke situ dulu. Ini maksudnya makanya yang kuning-kuning ini saya coba highlight. Kita mau coba yang naranju gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian sebentar ya, azan.
Oke ya. Lanjut. Jadi berdasarkan kasus yang tadi, kita coba identifikasi nih, maksudnya dengan akses yang bisa kita lihat. Jadi ini tuh kasusnya, maksudnya latihannya mahasiswa PSPA yang lagi PKPA gitu. Jadi kita mencoba mengidentifikasi bengkak pada tungkai kaki kirinya subjek tadi yang pakai amlodipin gitu ya. Jadi kita lihat di poin pertama, apakah ada laporan efek samping obat yang serupa. Jadi tadi kita udah lihat ya kalau secara reference atau secara evidence based medicine dia betul bahwa amlodipin itu ada efek samping ke arah pembengkakan pembuluh perifer. Salah satunya adalah pada betis gitu atau kaki. Walaupun bengkak pada kaki itu tadi bisa juga terjadi akibat gangguan ginjal yang disebabkan oleh rhabdomyolysis tadi gitu. Karena tadi eh, terjadi disfungsi otot tadi kan kerusakan fungsional dan jaringan otot, maka nanti ada komponen-komponen penghancuran otot tadi yang bisa berusaha mengeluarkan dirinya melalui ginjal yang akhirnya nanti menyebabkan gangguan ginjal, dan kalau biasanya terjadi gangguan ginjal itu ada pembengkakan pada tubuh itu juga bisa. Tapi karena ini kita berfokus pada amlodipin, maka kita identifikasi sebagai maksudnya identifikasi dengan poin satu atau iya. Kemudian, apakah efek samping obat terjadi setelah pemberian obat yang dicurigai? Betul. Jadi secara waktu, mohon maaf kan datanya ini nggak lengkap ya. Cuman kondisinya adalah memang setelah mengkonsumsi amlodipin, tambahan obat amlodipin, dia mengalami bengkak tungkai itu tadi. Kemudian, apakah efek samping obat membaik setelah obat dihentikan? Ini tidak dilakukan, maka dia identifikasi sebagai unknown dengan scoring 0, begitu pula yang poin 4. Nah, yang poin 5, apakah ada alternatif penyebab lain yang dapat menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping obat. Hmm, jadi selain karena obat, apakah mungkin dia terjadi bengkak tungkai gitu? Jadi karena tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan kenapa tungkainya bengkak, maka dia identifikasi sebagai uh, dia identifikasi tidak begitu ya, maka poinnya adalah 2. Kemudian untuk poin 6, eh, karena tidak dilakukan pemberian placebo maka 0. Kemudian poin 7, dia juga tidak lakukan TDM tadi, identifikasi kadar obat di dalam darah, maka dia di sini poinnya 0. Nih, di sini nomor 7. Kemudian nomor 8, apakah efek samping obat bertambah parah ketika dosis obat ditingkatkan? Ini pun tidak dilakukan, maka dia eh, kasih di sini poin 0. Kemudian nomor 9 juga 0. Kemudian, dapatkah dikonfirmasi dengan bukti objektif? Tadi kita sudah mengidentifikasi dengan evidence base yang relevan, maka kita identifikasi sebagai ya dengan skala 1. Kemudian ini dijumlahkan 1 tambah 2 tambah 2 5 dan 1 6. Nah, kalau angka 6 ini masuknya ke probable. Jadi kemungkinan besar memang adverse drug reaction-nya ini probable, yang merupakan efek samping amlodipin yang paling umum dan biasanya terjadi pada minggu kedua sampai ketiga terapi berdasarkan reference Drug Information Handbook tahun 2020. Kemudian, oke. Kemudian rekomendasinya adalah eh, memberikan memberikan saran untuk mempertimbangkan penggunaan amlodipin, dan kita menyarankan untuk menggantinya dengan eh, hidroklortiazid atau HCT sebagai alternatif antihipertensi yang lain. Karena kalau HCT ini kan dia diuretik, dia bisa mengurangi bengkak tungkai yang terjadi pada pasien gitu. Kemudian
pelaporan Meso saat ini juga bisa dilakukan secara elektronik. Jadi bisa kita mengirimkan laporan dengan eMeso pada webnya Badan POM. Jadi ini adalah apa namanya alamat dari websitenya emeso.pom.go.id. Kemudian kalau mau teman-teman mengeksplorasi atau nanti suatu saat teman-teman ada di um, tempat pelayanan kefarmasian dan kemudian akan melakukan pelaporan meso, maka teman-teman bisa membaca sampai saat ini sih masih yang ini ya walaupun 2012, tapi ini masih digunakan, belum ada update-nya. Jadi di sini nanti ada cara pengisian formulir meso. Nanti boleh dibaca untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Selesai, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya izin untuk rehat dulu. Mohon maaf nggak maksimal waktunya. Nanti insya Allah kalau kita bisa ketemu langsung, mungkin minggu depan ya. Sebenarnya saya sudah di Samarinda, saya sudah selesai kuliah, Alhamdulillah. Tapi karena saya harus mengurus administrasi dulu untuk pengaktifan kembali, jadi maka saya memilih hari ini kuliah online dulu. Jadi kalau minggu depan, kalau pengaktifan kembali saya secara administrasi sudah lengkap, maka mungkin kita akan kuliah offline minggu depan ya teman-teman. Jadi nanti mudah-mudahan saya juga sudah lebih sehat, nanti kita akan banyak membahas di sana. Kemudian ini teman-teman ada 44 mahasiswa, sedangkan jumlah mahasiswa adalah 47, jadi ada 3 orang yang nggak hadir. Nanti saya akan cek pada presensi di start. Jadi kalau tidak ada yang ingin dibahas atau misalnya mau berpikir dulu, nanti minggu depan ada pertanyaan juga boleh, silakan ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bisa ditangkap materinya, dan boleh nanti minggu depan kalau ada yang kurang jelas kita bahas bersama ya. Sekian dari saya, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Liv ya.